Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema interior yang saya pilih, yaitu tema interior Victoria. Jadi, desain interior Victoria atau disebut juga Ventura adalah gaya yang menggabungkan gaya tradisional dan kontemporer modern. Salah satu desain dari luar yang saat ini juga mulai banyak dikenal dan digunakan oleh orang adalah desain Victoria yang merupakan produk dari Eropa. Inspirasi hunian dengan desain Victorian karakter. Desain Victorian sangat kuat pada aspek keteraturan dan penggunaan ornamentasi dekoratif yang proporsional. Terlepas dari kemajuan terbaru dalam teknologi, desain interior bergaya Victoria tetap setia pada masa lalu, menarik inspirasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jika melihat pengaplikasiannya pada interior hunian, gaya ini cenderung membagi-bagi hunian menjadi sekat-sekat ruang yang memiliki fungsi dan identitas masing-masing. Desain ini menonjolkan ruangan dengan pencahayaan yang baik berasal dari lampu maupun lilin. Penggunaan pola pada wallpaper dan kain untuk tirai yang menampilkan bunga dedaunan, burung, dan kupu-kupu merupakan ciri khas dari interior bertema Victoria. Desainnya yang penuh dengan ukiran-ukiran maupun lukisan menjadi gaya desain ini menampilkan kesan mewah dan elegan. Jadi ada beberapa ciri-ciri Victoria. Yang pertama yaitu ukuran furniturnya yang besar, kemudian memakai jenis kayu berkualitas, kaki kursi cenderung lebih pendek, motif-motif yang rumit dan bernuansa natural, bentuk furnitur yang kaya akan lekukan, warna-warna bernuansa glamor, menggunakan bahan yang mewah. Jadi ini ada beberapa contoh penerapan tema interior Victoria. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema desain, yaitu transisional. Lanjut daripada itu, transisional berasal dari kata transi yang dalam bahasa Indonesia artinya peralihan. Dalam desain interior dan desain furniture, gaya peralihan mengacu pada gaya kontemporer yang memadukan gaya tradisional dan modern, menggabungkan dunia lama tradisional dan dunia baru dengan materi krom dan kaca kontemporer. Berikut prinsip gaya interior transisional. Gaya transisional menggabungkan bentuk kurva dengan garis lurus untuk menciptakan desain yang menyeimbangkan atribut maskulin dan feminim, yang bertujuan untuk menciptakan gaya yang nyaman dan santai. Pengurangan ornamen dan dekorasi dengan aksesoris minimal membuat fokus pada kesederhanaan dan teknologi pada desain. Palet warna biasanya netral dan halus dan terkadang monokromatik dengan warna dalam seni dan aksen pada pelapis dan lantai. Tidak seperti furnitur kontemporer, gaya transisi ini berfokus pada kenyamanan dan kepraktisan. Untuk memenuhi gaya hidup rumah tangga aktif, estetik pada furnitur cukup unik tetapi tidak berlebihan. Penggunaan finishing kayu biasanya berwarna hangat tetapi dapat bervariasi dari permukaan yang alami hingga pernis yang berkilau tinggi. Tekstur itu penting dan pemilihan kain dapat bervariasi dari bahan yang tahan lama hingga kain mewah yang halus dengan nada ke nada atau grafik skala kecil. Campuran yang seimbang dari beberapa tekstur sering digunakan dalam gaya ini. Adapun karakter gaya transisional, di zaman yang serba maju ini, orang-orang tidak lagi hanya mementingkan fungsi seperti yang ada pada zaman modern. Gaya hidup dan sosialitas yang semakin berkembang membuat orang juga mementingkan style dan gengsi. Gaya klasik dan tradisional adalah sesuatu yang dirindukan banyak orang,
termasuk generasi milenial. Mereka menginginkan tampilan klasik, namun tidak mau terlalu ribet dengan aturan klasik. Oleh sebab itu, gaya transisional ini muncul sebagai peralihan antara tradisional dan kontemporer, yaitu kekinian. Boleh dikatakan bahwa bentuk-bentuk klasik dengan kurva permainan border adalah sesuatu yang tak lekang oleh waktu dan tidak terhapuskan oleh perkembangan teknologi. Dalam gaya transisi ini justru teknologi digunakan untuk membuat bentuk-bentuk klasik yang lebih sederhana dan bisa dibuat massal dengan pabrikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah, Stambuk F221-19009. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang arsitektur industrial. Gaya arsitektur industrial awalnya merambah desain interior dan arsitektur Eropa akibat banyaknya bangunan bekas pabrik yang tidak lagi digunakan. Agar tidak terbengkalai, maka dilakukan penyesuaian agar gedung-gedung ini bisa dijadikan hunian yang layak dan nyaman. Akan tetapi, walaupun dilakukan beberapa penyesuaian, karakteristik asli bangunan sengaja tidak dihilangkan. Gaya industrial biasanya menggunakan warna-warna monokromatik dan terkesan maskulin. Beberapa material yang digunakan juga cenderung kasar seperti logam dan baja yang sengaja diekspos untuk menunjukkan karakternya. Material yang digunakan juga memakai bahan-bahan yang didaur ulang atau bahan industri seperti kaca, besi, dan aluminium yang diolah sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan elemen interior yang menarik. Gaya ini biasanya didesain fungsional dengan latar belakang teknik yang kuat. Material yang terlihat apa adanya menampilkan nuansa yang berkaitan dengan dunia industri. Desain ini biasanya digunakan oleh para penghuni rumah yang menginginkan suasana hunian dengan tampilan rock dan maskulin. Kolom-kolom atau struktur atap sering dibiarkan terlihat dengan jelas. Beberapa ada yang di finishing, tetapi ada juga yang unfinished. Salah satu yang paling terlihat dari gaya industrial adalah expose tampilan batu bata. Ada pula batu bata yang dicat dengan warna cerah seperti putih atau warna teduh seperti abu-abu. Pemakaian lantai beton juga sering diterapkan untuk memperkuat kesan maskulin. Furniture yang digunakan cenderung tanpa finishing dan lebih menunjukkan warna aslinya. Furniture berbahan kayu biasanya tidak dicat, melainkan hanya dipolitur untuk mengantisipasi rayap. Furniture berbahan besi, aluminium, dan stainless juga tidak dicat sama sekali, tetapi dibiarkan apa adanya seperti layaknya material asli. Berikut adalah ciri-ciri arsitektur industrial. Yang pertama, menggunakan material upcycle dan recycle. Yang kedua, meminimalisir proses finishing. Ketiga, sangat identik dengan warna monokrom. Yang keempat, bangunan lebih terekspos. Yang kelima, elemen lantai yang unik seperti penggunaan lantai parket atau acian. Berikut adalah contoh penerapan dari arsitektur industrial pada ruangan. Bisa kita lihat terdapat pengeksposan batu bata di beberapa dinding. Selain itu, material-material yang digunakan juga cenderung diekspos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Turjana, Stambuk F221-19023. Kali ini saya akan membahas tentang arsitektur kontemporer. Nah, arsitektur kontemporer ini merupakan arsitektur abad ke-21 yang dikerjakan sesuai dengan tren masa kini. Arsitektur kontemporer umumnya dikerjakan dengan gaya yang berbeda-beda dan tidak ada satu gaya yang dominan. Nah, jenis arsitektur yang satu ini juga banyak mengadaptasi teknologi canggih dan bahan-bahan bangunan modern. Gaya arsitektur kontemporer akan selalu berubah dan tidak mengikuti gaya arsitektur konvensional, meski lama-kelamaan gaya ini akan menjadi gaya arsitektur yang konvensional juga. Untuk itulah gaya arsitektur yang satu ini bersifat dinamis. Gaya kontemporer dalam seni bangunannya mulai berkembang pada tahun 1940 hingga 1980-an. Dalam seni dari waktu ke waktu, desain kontemporer menampilkan gaya yang selalu lebih baru, segar, dan berbeda.
Gaya ini berangkat dari keinginan untuk merancang dan membangun hal-hal yang berbeda dari yang dilakukan di masa lalu atau hal yang biasa dilakukan di hari ini. Arsitektur kontemporer juga memiliki kecenderungan untuk berevolusi atau berkembang menjadi suatu yang baru. Gaya kontemporer memiliki tujuan untuk melepaskan atau memisahkan diri dari proses dan cara berpikir yang telah menjadi standar. Nah, ciri-ciri kontemporer sendiri yaitu bentuk bangunannya lengkung atau memiliki lekuk. Kemudian palet warna yang dipakai juga netral dan tegas. Kemudian komposisi ruangannya yang dibuat mengalir. Material yang digunakan juga anti mainstream. Jendela yang super besar, memperhatikan aspek lingkungan, dan serta yang paling terakhir itu kreatif dan dinamis. Nah, ini merupakan contoh gambar dari arsitektur kontemporer. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Rumpang Mega, Standbook F221-19065. Saya di sini akan menjelaskan tentang rekomendasi desain interior vintage. Nah, saya merekomendasikan tentang tema interior vintage, yang mana vintage berarti alias berasal dari kata old and of very high quality. Artinya sebuah desain arsitektur interior yang bergaya vintage, yang mengambil nuansa tempo dulu, namun tidak menghilangkan nuansa arsitektur modern yang rapi, bersih, dan penggunaan teknologi. Arsitektur vintage lebih mengarah ke gaya-gaya arsitektur klasik di tahun 1920 sampai 1970-an dalam penerapan ke arsitektur interior masa kini. Vintage bukan berarti harus menggunakan bahan material maupun furniture tempo dulu yang sudah berumur ratusan tahun, melainkan menciptakan kreasi untuk menampilkan nuansa tempo dulu ke dalam bangunan maupun ruangan dengan material dan bahan bangunan yang modern. Penggunaan konsep vintage dalam ruangan atau interior akan menciptakan suasana hangat, natural, nyaman dalam ruangan. Konsep vintage juga menimbulkan kesan kemerahan pada sebagian besar desainnya. Jadi itu salah satu cirinya. Warna kemerahan tersebut dapat dimunculkan dengan pengaturan lighting pada ruangan. Selain itu, warna-warna alam seperti coklat dan warna-warna natural yang dapat dipilih sebagai warna yang dominan. Penggunaan bahan material dari alam seperti kayu dan batu alam yang diekspos dapat diaplikasikan pada interior ruangan agar lebih menonjolkan kesan vintage. Nah, memunculkan atau penerapan konsep vintage ini dapat melalui berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. Pertama, dengan memakai pelapis dinding atau wallpaper bermotif lengkung, misal sulur bunga, abstrak, atau mirip pohon. Kedua, menggunakan penutup lantai seperti teraso atau parket, lantai kayu yang sangat cocok untuk memunculkan kesan tempo dulu atau jadul. Penutup sofa dan bantal sofa sangat kuat mempengaruhi kesan ruang. Pilih beberapa bantal saja yang bermotif vintage. Sisanya pilih motif modern atau cukup dengan sarung bantal polos. Kemudian yang keempat, tambahkan pernak-pernik tempo dulu yang sesuai. Misal telepon yang masih berbunyi kering, pajangan foto dari bahan kayu pejal, atau satu set teko koleksi nenek. Nah, ada pengaplikasian elemen ruang dalam konsep vintage, yakni dinding, plafon, perabotan, pintu,
jendela, dan aksesoris. Nah, untuk dinding sendiri dalam penerapan konsep vintage, yakni dinding polos yang menggunakan finishing cat, ornamen mural, tekstur kasar atau unfinished, keramik mozaik, panel kayu, dinding pola dado, dinding cermin, fabrik, wallpaper atau wall sticker dengan motif floral, fauna, abstrak, polof, motif alami. Sedangkan untuk plafon, yakni mengekspos rangka plafon dengan struktur metal, plafon panel kayu, plafon dengan garis pola geometris, dan plafon kanopi dan permainan kain gantung. Kemudian untuk perabotannya sendiri, dalam konsep vintage menggunakan pola dado panel, perabot dengan tampilan unfinished atau ekspos batu bata, plester semen, kayu bekas, serta pengolahan kembali material bekas sebagai bahan dasar perabot. Untuk pintu dan jendela, yakni menggunakan pintu kaca dengan susunan kusen dari material kayu atau metal, stainless steel, aluminium, besi, dan sebagainya dengan pola geometris. Kemudian untuk aksesoris sendiri dalam konsep vintage ini, lampu gantung yang digunakan sebagai pengaplikasian aksesoris dalam konsep vintage, lampu jenis industrial lamp, pajangan, figura, papan tulis, keramik, jam dinding, dan sebagainya. Itulah pemaparan saya tentang konsep vintage sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.